Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini ya kita bisa berjumpa kembali ya untuk mengawali ngaji kitab Adab At-Thalib ma'a Syaikhihi ya. Setelah alhamdulillah kemarin kita menyelesaikan kitab apa? Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Karya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi ini ditulis oleh Syekh Abu Abdul Wahhab. Ini nama kunyahnya ya, Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Kata Muqbil ini ada ulama masyhur ya, terkenal, bin Muqbil. Tapi Muqbil, orang tua dari Syekh Ayyid ini bukan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya. Sama-sama dari Yaman. Dari Yaman. Nah, yang masyhur itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dia sudah wafat ya, sekitar tahun 2001 kalau tidak keliru. Nah, jadi penulis kitab ini adalah orang Yaman tadi, namanya Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah taala, kunyahnya Abu Abdul Wahhab. Abu Abdul Wahhab. Beliau berguru kepada Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Dan kepada, di sini ada dua gurunya memberikan catatannya, muqaddimah. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi ya. Mereka berdua ini adalah murid dari Syekh Muqbil tadi ya. Jadi di Yaman itu ada ulama besar, punya lembaga ya, sejenis pesantren sebut Darul Hadis ya, sangat masyhur di Yaman. Nah, itu pendirinya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Lalu beliau punya banyak murid, di antara muridnya adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi atau Al-Wasabi ini. Lalu mereka berdua punya murid namanya Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i, sama-sama orang Yaman. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i sendiri itu adalah murid dari Syekh bin Baz di antaranya. Jadi beliau punya guru-guru yang masyhur ya. Syekh Muqbil ini ya, karya beliau cukup banyak, ada lebih dari 30 ya. Jadi Syekh Muqbil, berarti kalau gitu Syekh Muqbil kakek ya, guru kakek dari Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i ya. Karena guru-guru beliau ini adalah murid dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, beliau belajar kepada Syekh bin Baz, kepada Syekh Abdullah bin Hamid, kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, kepada Syekh Hamad Al-Ansari, kepada Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Itu diantara guru-guru beliau. Nah, lalu punya murid tadi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam,
yang memberi muqaddimah terhadap kitab ini. Nah, termasuk saya Abdul Wahab Al-Wasabi atau Al-Wasabi tadi. Itu murid dari ini, saya Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Termasuk ada ulama besar juga. Murid dari saya Mukbil itu ada saya Mustafa Al-Adawi. Nah, saya Mustafa Al-Adawi itu banyak juga kitabnya. Beliau cukup produktif ya. Yang kami tahu itu ya kitab beliau Tarbiyatul Abna, terus Jami'u Ahkamin Nisa, ada 8 samanya mujalladat ya. Terus ada tafsir luar biasa, At-Tasil fi Ta'wil Tanzil ya, Bisual wal Jawab. Allah alam sudah rampung apa belum ya. Beliau punya tafsir. Dulu pernah kami waktu ya tahun berapa ya, sudah cukup lama, sekitar tahun 2013 lah, di Minomartani ya, itu ada Al-Falah namanya pondok. Kami waktu itu diminta untuk ngisi kajian tafsir. Ya rujukan utama kami itu kitab At-Tasil li Ta'wil Tanzil karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Waktu itu belum rampung ya, beliau belum selesai tahun 2013. Sekarang saya lihat mungkin udah hampir selesai ya, karena file-filenya di Telegram itu kan ada maktabah ya yang kita bisa akses di Telegram. Jadi kami itu siapapun bisa akses sebenarnya ya. Jadi ada namanya Rawaiul Kutub lil Jami. Nah, Rawaiul Kutub lil Jami atau Milyun Kitab Islami. Nah, itu kalau cari ininya, linknya, lalu kita join, nah udah kita bisa akses tuh kitab-kitab yang setiap hari bahkan diupdate ya. Termasuk kitab tadi Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, itu secara ringkas biografi dari Syekh Aid bin Mukbil Ar-Rabi'i. Saya coba cari ya lebih detail gitu, nggak ketemu ya, belum di Wikipedia belum ada ya nampaknya. Kan kalau ulama-ulama besar itu ada, kita bisa cari di Wikipedia yang berbahasa Arab ada ya, yang berbahasa Inggris ada, yang berbahasa Indonesia bahkan juga ada. Nah, Syekh Aid bin Mukbil Ar-Rabi'i ini beliau karena mungkin karyanya setahu kami ini baru 2 karya, tapi cukup diperhitungkannya. Salah satu diantaranya Al-Qawaid An-Nafi'at fil Asma' wa Sifat ya. Selain kitab yang akan kita pelajari, ada Abu Thalib ma'a Syaikhihi ini. Ya baik, mari kita perhatikan. Maka kami belum mendapatkan keterangan ini beliau lahir tahun berapa. Syekh Aid bin Mukbil Ar-Rabi'i ini. Dan kitab yang kami pakai ini adalah At-Taba'ah Ats-Tsaniyah, cetakan kedua, terbit tahun 2015. Berarti belum begitu lama ya. Sekitar berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu ya. Nah, terbitan pertamanya nggak tahu tahun berapa ya. Karena saya coba searching itu, saya cari-cari tarjamah atau biografi dari Syekh Aid bin Mukbil Ar-Rabi'i ini atau Syekh Abu Abdul Wahhab ya. Itu setidaknya belum saya dapatkan. Tapi yang pasti beliau ini murid dari Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi. Nah, yang pertama di sini diberi muqaddimah ringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam ya. Beliau seorang ya, pengajar penting di Darul Hadis di Ma'bar, daerah Ma'bar. Beliau memuji Allah kemudian bersahadat ya. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini muqaddimah dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Amma ba'du ya. Faqad raja'tu risalatai al-ah al-fadil Aid Ar-Rabi'i ya. Sungguh aku telah melakukan murojaah ya. Murojaah itu membaca ulang 2 risalah dari al-ah al-fadil Aid Ar-Rabi'i atau Aid bin Mukbil Ar-Rabi'i. Huma ya, kedua risalah yang maksud adalah Adabul Talib ma'a Syaikhihi wal Qawaid An-Nafi'ah fil Asma'i was Sifat. Fawajadtuhuma
risalataini mufidatain. Nah, aku mendapatkan kedua risalah tersebut sangat berfaedah. Fi babihima, di babnya ya. Fa fihima nukulat nafisah wa fawaid jalilah. Di dalam dua kitab tersebut ada nukilan-nukilan yang sangat berharga dari para ulama terdahulu tentu saja, dan faidah-faidah yang agung. As'alullah ayyan fa bihima wallahul musta'an. Aku memohon kepada Allah semoga bisa mengambil manfaat dengan kedua kitab atau risalah tersebut, dan Allah lah maha atau tempat kita memohon pertolongan. Muhammad bin Abdullah al-Imam Darul Hadis bi Ma'bar. Itu mukadimah yang pertama. Lalu mukadimah yang kedua dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi tadi. Sama beliau memulai mukadimahnya dengan memuji Allah lalu bersolawat kepada Rasul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa inna risalatal akh al-karim Abi Abdullah al-Wahhab Abi Abdul Wahhab Syekh ini kadang disebut Syekh kadang disebut Syekh Aid. Ya, Allah alam ini yang akurat yang mana ya. Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam beliau menyebutnya al-akh al-fadil Aid ar-Rabi'i. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Usabi menyebutnya al-akh al-karim Abi Abdul Wahhab Aid, pakai hamzah ya. Beda ya Mas Fajar ya. Nah, yang Aid kalau tadi Aid ya. Begitu juga nanti dalam keterangan yang lain kadang disebut Aid, kadang disebut Aid. Kalau Aid ada Aid Al-Qarni itu yang masyhur, Syekh Aid Al-Qarni, la tahzan itu. Tapi ini beda. Syekh Aid atau Aid bin Muqbil bin Ali Ar-Rabi'i wallati unwanuha yang judulnya adalah Adabut Thalib ma'a syaikhihi. Ya, Adabut Thalib itu adab seorang murid dengan syekhnya, gurunya. Risalatun qayyimah tasuddu sugoratan hamatan fi waqtinal hadir. Suatu risalah yang berharga, yang memenuhi ya, sugroh itu titik penting di waktu kita, di zaman kita sekarang. Wa tumassilu hisnan hasinan amama na'aratil jahiliyah. Dan kitab ini bisa menjadi benteng yang kokoh ya, di hadapan na'arat itu sikap ta'assub jahiliyah ya. Na'arat al-jahiliyah, ta'assub dan takabur ya. Yang itu merupakan sifat jahiliyah. Allati ya'lu sautuha fi hadhil ayyam. Yang suaranya itu tinggi ya di hari-hari belakangan ini. Jazahullahu khairan ala hadzal juhdi. Semoga Allah membalas Syekh Aid tadi, Al-Karim Aid bin Muqbil bin Ali Ar-Rabi'i dengan balasan yang baik ala hadzal juhdi atas usahanya ini. Wa arjullaha an yataqabbala minhu, dan aku berharap kepada Allah semoga Allah menerima ya, amalnya beliau ini dalam menulis kitab ini, wa ayyan fa'a bima katab, dan semoga Allah menjadikan bermanfaat ya dengan apa yang sudah ditulis ini. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha zat yang maha dermawan dan maha mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi. Nah, ini kata pengantar ditulis tahun 1433. Sekarang 1446 ya. Oke, baik, itu Bapak-bapak dan jamaah sekalian, mukadimah ringkas dari gurunya. Guru Syekh Aid bin Muqbil bin Ali Ar-Rabi'i. Nah, ini ada Pak Warno nggak Pak Warno? Nggak ada ya beliau ya? Pak Warno hadir nggak? Nggak jadi deh karena beliau nggak hadir ya. Karena penting, kehadiran beliau penting supaya tidak dibilang apa? Geli, nanti menggelikan. Pegang kitab tapi ora dong gitu ya. Nah, ini kritik penting sebenarnya dari beliau ya. Jadi beliau itu ada satu majelis ngaji kitab berbahasa Arab, tapi murid-muridnya kadang dong gitu. Jadi menggelikan kata beliau ya. Nah, jangan-jangan ini menggelikan juga gitu.
sebenarnya kan orang itu bertahap aja, levelnya beda-beda gitu. Ada orang dia ngaji memang dia nggak begitu ngerasa penting bahasanya. Yang penting isinya kan gitu. Ada nggak modelnya gitu kan? Kalau Pak Warno mungkin levelnya udah lebih tinggi dari itu. Nah, tapi kan tidak semua orang harus sama, memaksa orang harus sama dengan kita. Betul atau tidak? Nah, itu nggak bisa gitu. Tapi emang yang ideal, maka Pak Tarto kemarin tanya, ada nggak kitab lain yang sama? Ya kira-kira hampir samalah isinya, yang ada terjemahnya gitu. Biar nggak geli. Ya ada banyak sih sebenarnya, cuman ya tidak betul-betul persis sama ya isinya. Maka akhirnya ya kita tetapkan ini. Ya tentang apakah nanti bapak-bapak dan ibu sekalian megang kitabnya atau tidak? Ya kalau kami sih berharap pegang ya kitabnya. Kalau tidak ada file PDF-nya ada, bisa minta Mas Ivan. Punya ya antum ya? Nanti tinggal di-share. Oh, udah tinggal kalau mau ngopi bisa di-copy ya. Berarti itu Mas Robi dari antum filenya. Ya. Ya itu. Insya Allah ini bahasanya tidak terlalu susah ya. Terus tulisannya juga enggak. Tapi yang file Mas Ivan tadi saya buka mungkin tidak serapi ini ya. Tidak serapi yang kitab ini. Agak kecil tulisnya. Kalau di kitabnya ini tulisannya agak besar, renggang-renggang. Ya, nanti mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian ya ini masing-masing pegang kitabnya, kita baca pelan-pelan gitu ya. Tentu sambil kita pahami. Nah, soal apakah bisa bahasa Arab atau enggak, yaitu proses. Dulu juga para santri kan ngaji di pondok, diterjemahkan kan, pakai bahasa Arab pegon itu loh. Dulu kan begitu waktu yang pernah ngalami belajar di pesantren, ya nggak paham juga, tapi diartikan satu-satu gitu. Lama-lama bisa paham, lama-lama. Jadi ini, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan awal dari muallif ini ya. Dari Syekh Aid atau Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah taala. Dia mengawali dengan kalimatun fi al-adab. Beberapa penjelasan tentang adab. Pertama beliau mengutip dari Ibnu Aqil, kemudian Syekh Ibnu Al-Utsaimin, kemudian yang terakhir dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 3 tokoh yang beliau kutip. Yang pertama qala Ibnu Aqil rahimahullah kama fi Zahru Al-Gusun min Kitabil Funun li Kamil Al-Kharrat ya. Safha Al-Ishrin. Jadi Ibnu Aqil menjelaskan dalam kitab Zahru Al-Gusun min Kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun ini karya Kamil Al-Kharrat ya, di halaman 20. Nah, wa qala rajulun liwaladi. Ada seorang laki-laki berkata kepada putranya, ta'allamil adab. Pelajarilah olehmu adab. Fa innahu ziyadatun fil aql wa aunun 'alal muru'ati. Karena sesungguhnya adab itu akan menambah kecerdasan akal, wa aunun 'alal muru'ah, dan bisa menolong alal muru'ah, bertambahnya kehormatan kita. Adab. Jadi kita bisa tambah terhormat dengan adab yang kita punya. Wa hullatun fil majlisi, dan menjadi hiasan di majelis. Wa sahibun fil gharbati, dan menjadi sahabat atau teman saat kita di tempat asingnya. Adab itu kata Ibnu Aqil. Jadi bisa menambah kecerdasan akal, bisa menambah kehormatan diri kita, menjadi perhiasan di saat kita berada di majelis, bahkan dia menjadi teman, menjadi sahabat saat kita ada di tempat yang asingnya, dalam keterasingan. Itu kata Ibnu Aqil. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullahu taala beliau katakan dalam kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilm di halaman ke-95, apa kata saya Ibnu Utsaimin? Adabu thalibi ma'a syaikhihi, adab seorang talib itu penuntut ilmu, ma'a syaikhihi, dengan gurunya atau terhadap gurunya, wa hadhihi min ahammil adabi li talibil ilm. Ini termasuk adab yang sangat penting ya untuk para penuntut ilmu, untuk para penuntut ilmu. Nah, baik, saya mau beri catatan tentang talib dan murid. Murid itu dari bahasa Arab juga, dari kata aroda yuridu. Dulu kita mendengar istilah murid ya di sekolah. Siapa dulu yang pernah disebut murid? Murid atau siswa? Nah, sekarang kayaknya nggak ada ya istilah murid ya. Nggak. Di sekolah saya ngajar di beberapa tempat itu nggak digunakan lagi murid, digunakannya siswa atau peserta didik. Ya, siswa atau peserta didik, kan penerimaan peserta didik baru. Nggak ada sekarang istilah murid nggak dipakai. Nah, kalau dulu kan murid baru. Murid itu lebih populer di kalangan sufi, murid. Nah, nanti gurunya disebut mursyid. Murid sama mursyid. Pak Menteri Agama kan sempat menyinggung tuh, nggak tahu saya di acara apa, saya tapi perhatikan apa yang beliau sampaikan di dalam acara itu. Beliau menjelaskan tentang makna murid gitu. Tapi beliau cenderung meninggikan kata murid daripada talib. Meninggikan kata murid daripada talib. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hadis itu lebih banyak talib daripada murid. Contoh aja ya, utlubul talabul ilmi ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasul menggunakan kata itu. Nggak ada kata murid yang merujuk kepada penuntut ilmu ya. Kalau kita kembali ke hadis, kata talib. Nah, sebenarnya kata talib itu kalau menurut beliau sih murid itu lebih tinggi lah derajat daripada talib derajatnya. Nah, padahal kalau kita merujuk kepada sunnah, itu talib yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Kata talab ya. Nah, maka di dalam kitab ini pun digunakan istilah adabu talib ma'a syaikhihi. Nah, ini termasuk adab yang paling penting. Nah, wa hadhihi min ahammil adab li talibil ilm an ya'tabiru shaykhahu mualliman. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia menganggap gurunya itu sebagai pengajar ya. Syekhnya sebagai pengajar, sebagai pendidik. Mualliman murabbiyan. Mualliman yulki ilaihil ilma. Dia menganggap guru pengajar karena dia menyampaikan ilmu. Murabbiyan yulki ilaihi al-adab. Disebut murabbi karena dia menyampaikan kepadanya, kepada si talib ini adab. Wat tilmidu, dan tilmid itu idalam yasik bi syaikhihi fi hadainil amrayni. Nah, ini talib terus tilmid. Nah, tilmid ini termasuk ustad, itu mu'arrabah ya. Aslinya bukan bahasa Arab. Tilmid, ustad itu bukan bahasa Arab aslinya. Bahasa Persia ya. Itu. Cuman mu'arrabah. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, termasuk Pak Menteri juga menjelaskan tentang ustad sama mursyid. Beliau lebih mengunggulkan mursyid daripada ustad. Padahal makna ustad juga bisa dicari ya di kamus-kamus besar bahasa Arab. Seperti kamus Munjid ya, atau kamus Lisanul Arab ya. Itu kamus besar bahasa Arab, ada 10 jilid itu. Jadi ustad itu dari bahasa Persia, kalau tidak keliru ya. Nanti bisa dicek lagi. Artinya adalah orang yang mendidik memang. Mendidik sehingga orang itu menjadi berilmu, menjadi beradab, itu ustad.
Walaupun di zaman modern sekarang kata ustadz itu kalau di Saudi itu adalah profesor ya. Maka profesor, doktor, siapa gitu, al ustadz, doktor, Syekh Fulan bin Fulan. Nah, jadi ustadz itu kalau di zaman sekarang digunakan untuk profesor ya, sepadan dengan profesor. Kalau di sana al ustadz ya. Nah, kalau di kita guru TPA ustadz juga. Secara hakikat mana benar memang benar gitu, yang mendidik. Nah, itu benar. Tidak kalau merujuk ke bahasa awalnya ya tentang mana ustadz itu. Juga tilmid ya. Jadi seorang tilmid idza lam yasik bi syaikhihi fi hadainil amrayn, kalau dia tidak percaya kepada syekhnya di dua perkara ini tadi, soal ilmu dan adab ya, fa innahu lan yastafida minhul faidah al marjuah, maka dia tidak akan bisa mengambil faidah dari syekhnya itu, faidah yang diharapkan. Kalau dia tidak percaya dengan ilmunya si syekhnya, dan dia tidak percaya dengan adab si gurunya itu. Nah, jadi kalau ada kita belajar kepada seseorang, kita nggak percaya dengan ilmu yang dia punya, kita nggak percaya dengan adab yang dia punya, lebih baik nggak usah belajar. Karena percuma, nggak akan dapat ilmu apa-apa. Tidak akan dapat ilmu apa-apa. Kalau kita udah di pandangan kita udah anggap rendah dia, udah antum lebih baik nggak usah hadir. Karena antum nggak akan dapat apa-apa selama antum tidak percaya terhadap dua perkara ini. Fi hadzaini al-amrayn. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ta'riful adab. Pengertian adab menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Wal adabu, adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Menggunakan sesuatu yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu dan ucapan kita mendapat pujian, itu berarti beradab. Terpujilah ucapannya. Begitu juga perbuatan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dan orang menganggap itu baik, terpuji, nah itulah adab. Itu disebut adab. Tapi kalau ucapannya orang banyak nggak suka, dianggap jelek seperti ucapan goblok misalnya, tolol misalnya, orang anggap baik apa buruk itu? Berarti orang yang sering ngucapin goblok, tolol itu beradab atau tidak? Nggak punya adab berarti. Nah, karena itu tidak terpuji gitu. Nah itu. Wa abbara ba'dhum anhu bi annahu, dan sebagian ulama mengungkapkan ya tentang adab bahwasanya adab itu apa? Al-akhdhu bi makarimil akhlak. Dia mengambil ya akhlak-akhlak mulia. Wakila ada yang mengatakan al-wukuf ma'a al-mustahsanat. Al-mustahsanat. Wukuf ma'al mustahsanat itu senantiasa bersama dengan yang baik-baik ya. Wakila, dan ada juga yang mengatakan adab adalah apa? Huwa ta'zimu man faukuka, ta'zimu man ya faukika warribku biman dunaka. Mengagungkan atau memuliakan orang yang berada di atasmu, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi usia ya. Warribku biman dunaka, dan berbuat baik ya, berlemah lembut kepada orang yang berada di bawahmu, baik ya di bawah kita dari sisi harta barangkali, dari sisi usia barangkali, dari sisi ilmu barangkali. Nah, kita bersikap lembut kepada mereka. Nah, itulah adab. Ada yang mengatakan demikian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sudah jam 9.42 ya. Ini dulu aja ya.
Nah, ini dulu aja supaya ada waktu. Baik, sementara ini mukaddimah ya. Nanti mudah-mudahan pekan depan ngopi juga bisa itu ya. Kalau memang beli 42.000 terlalu mahal. Mas Fajar gitu ya kalau mesen di Shopee ya? Iya. 40. Dan yang perlu kita catat Bapak-bapak dan sekalian, untuk dapat ilmu itu kan kata siapa tuh? Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin, kan itu. Kamu tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kita nuntut ilmu nggak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, aku akan kabarkan kepadamu dengan rinci. Nah, apa yang 6 itu? Yang pertama apa? Zakaun. Zakaun itu apa? Zakat apa? Terus kalau nggak cerdas berarti nggak dapat ilmu. Ya, artinya bisa berpikir. Ya, zakat itu otaknya normal lah, otaknya. Mau berpikir. Zakat. Karena nanti kalau cerdas ada yang nggak cerdas kan? Nah, banyak. Kalau antum pernah dengar cerita Ibnu Hajar itu ya, saya nggak tahu itu Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haythami itu kan. Ceritanya nuntut ilmu nggak bisa-bisa, nggak paham-paham. Akhirnya pulang, udah putus asa di tengah jalan, pas hujan dia mampir, ngiup gitu ya. Pas ngiup itu lihat ada batu, apa namanya, berlubang gitu ya, kena tetesan air hujan. Batu yang keras saja bisa berlubang kena air, padahal air tentu tidak lebih keras daripada batu. Nah, akhirnya beliau mikir-mikir, oh ini kalau sungguh-sungguh lama-lama ya bisa juga gitu. Akhirnya kembali lagi. Nah, jadi zakat itu maksudnya bisa berpikir ya, normal. Terus yang kedua apa? Wahirsun. Apa hirsun itu? Nah, kalau kesungguhan ijtihad. Nah, hirsun itu semangat. Ya, punya semangat dan selalu ingin tahu gitu. Encourage kalau dalam bahasa Inggrisnya. Encourage ya. Selalu ingin tahu. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana? Nah, orang kalau dia punya mental selalu ingin tahu lebih, itu modal untuk bisa dapat ilmu. Jadi dia selalu penasaran gitu. Itu yang kedua, wahirsun. Yang ketiga wajtihadun. Sungguh-sungguh, ya buktinya hujan-hujan tetap datang. Nah, ini kan kesungguhan. Modalnya udah ada insya Allah ya. Tapi hirsunnya tadi nggak perlu dicek ya. Kita ini sudah hirs atau belum. Kalau zakat insya Allah sudah. Wajtihadun udah terbukti, gitu kan. Mau hujan gak hujan, tetap jalan ya. Mau capek, ngantuk nggak ngantuk, tetap datang. Walaupun ngantuk nggak masalah. Nah, yang penting ijtihad datang. Nah, wajtihad, insya Allah ini jadi wasilah untuk bisa dapat ilmu. Terus apa lagi? Wabul gotun. Nah, ada yang menyebut wabul gotun, ada yang menyebut apa? Zakaun wahirsun wajtihadun wabu. Ya bulgo itu apa? Biaya. Untuk apa biaya? Beli kitab, punya kitab. Nah, itu. Maka kalau ingin dapat ilmu ya kita harus berani mengeluarkan uang. Ya setidak-tidaknya untuk beli kitab atau untuk ngopi kitab lah. Kalau beli terlalu mahal, ngopi. Insya Allah kalau kitab-kitab dari sana itu nggak ada ini ya, peringatan dilarang keras mengkopi, nggak ada. Tapi kalau dari barat itu ada pasti. Kalau di kitab-kitab coba aja antum buka, nggak ada itu larangan keras. Walaupun kata para ulama ya tentu lebih baik kalau kita punya yang aslinya ya. Nanti kalau ngopi kasihan toko kitab seperti Mas Ipan nggak laku nanti ya. Ya karena di kopi selesai. Ya kalau saya membiarkan berarti itu boleh ya. Baik. Nah, percetakannya.
Terus apa lagi? Yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Ya, maksudnya berteman dekat dengan guru ya, dengan ustadz. Dan yang terakhir apa? Watulu zaman. Tulu zaman itu apa artinya? Waktunya lama gitu. Nggak bisa kita belajar sebulan 2 bulan langsung jadi pinter. Ah? Jadi Syekhul Islam ya. Syekhul Islam. Oke, baik. Itu. Maka nanti tadi berusaha kalau bisa sih ada kitab ya yang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pegang ya. Atau kalau malas buat kitab ya minimal tahu filenya lah, punya filenya ya, di HP ada filenya. Supaya pas kita belajar ini bisa baca ya. Jadi saya kira itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian tambahan ya untuk mendorong supaya kita semua yang ikut ngaji ini punya kitabnya atau punya filenya lah ya, punya filenya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanyakan, kami persilakan. Ya, pardon. Bedanya adab dengan akhlak apa? Ya. Bedanya adab dengan akhlak apa? Adab itu pasti baik. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka ada al-akhlak al-hasanah, ada al-akhlak as-sayyi'ah ya. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Gitu. Nah, adab itu orang beradab pasti baik. Bedanya itu. Akhlak itu ada yang bawaan. Kalau adab itu dipelajari ya, dan dibiasakan, itu adab. Nah, akhlak itu ada akhlak yang memang bayan ya namanya ya. Dari kecil memang dia punya akhlak yang baik. Walaupun ada al-akhlak al-muktasib ya, akhlak yang memang dipelajari ada juga. Nah, itu dalam kitab Makarimul Akhlak karya Syekh Ibnu Utsaimin ya, beliau menerangkan tentang akhlak. Nah, kalau adab tadi dia selalu baik. Maka ada al-adab al-islami ya, adab-adab Islam. Nanti adab itu kaitannya dengan adab di majelis ilmu, adab minum, adab makan, adab tidur, adab ke kamar kecil, adab di masjid dan seterusnya. Nah, jadi sesuai dengan waktu dan tempat. Ada adabnya sendiri. Nah, gitu. Kalau akhlak itu yang melekat pada diri kita, tapi tadi ada orang akhlaknya buruk. Seperti apa? Akhlaknya apa? Pemarah, emosional, mudah tersinggung. Itu akhlak saya itu, akhlak yang buruk. Apa? Watak, iya. Dekat ke watak dia. Betul. Tapi ada akhlak yang hasanah. Murah senyum, ya dermawan, suka membantu orang, mudah memaafkan. Nah, itu akhlak yang baik. Jadi ada akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau adab selalu baik. Itu. Maka kalau ada orang nggak baik disebut nggak beradab. Ya kan? Qalilul adab. Qalilul adab. Jadi itu bedanya. Sedikit perbedaan antara akhlak dengan adab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Oke, baik, ya. Iya, terlalu mengagung-agungkan guru. Iya. Iya. Bahkan harus merangkang gitu ya. Iya. Ya. Baik. Itu belakangan ya. Maka nanti ada pembahasannya insya Allah di bab-bab awal ya, tentang bagaimana para ulama salaf ya, pewaris Nabi itu memuliakan gurunya. Nah, yang benar itu seperti apa?
Gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tadi berlebihan di dalam memuliakan gurunya. Nah, sehingga seakan-akan guru itu tidak mungkin salah, dikultuskan dan seterusnya. Bukan itu ya yang dimaksud. Nanti insya Allah ada pembahasan pas bab rafa'allahu qadra ahlil ilm ya. Allah meninggikan derajat para ulama. Itu. Nah, jadi orang-orang yang sampai nunduk-nunduk gitu ya. Kalau bisa ngesot-ngesot gitu ya. Itu. Bahkan udah mati pun ngesot gitu ya. Kan ada itu. Ada nggak orang-orang yang ziarah ke kuburan yang katanya Syekh Fulan, Kiai Fulan gitu ya, ulama besar, mau masuk kuburnya dia ngesot. Ada kan? Ada. Nah, itu udah gulu itu namanya. Gulu berlebihan. Nah, tidak sesuai dengan sunnah itu. Nah, sejak kapan? Ya, sejak ahlul bidah itu muncul. Terutama bid'ah sufiyah ya, bid'ah para kaum sufi itu. Nah, yang berlebih-lebihan di dalam memuliakan gurunya. Ya itu Pak Sidik. Tapi tepatnya tahun berapa? Wallahu a'lam. Oke. Satu lagi kalau ada. Ya, monggo. Ketika seseorang mendapatkan manfaat dari orang lain, Ya. ada yang menyebut itu sudah jadi gurunya. Dan tentunya sebagai manusia kita banyak mengambil kebaikan, manfaat dari banyak orang. Iya. Kemudian terkait dengan ini syekh ini adab dan ilmu itu tadi terus gimana itu? Karena kan tentunya di antara sekian banyak orang itu bahasa kampanye levelnya beda-beda gitu. Iya. Itu gimana tuh? Adab kita terhadap mereka gitu. Oke, baik. Ya memang ada kata-kata Ali ya kalau tidak keliru. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi siapa saja orang yang mengajarkan ya satu huruf kepadaku maka dia guruku kan itu ya. Kurang lebih begitu artinya. Nah, itu maksudnya betapa kebaikan atau ilmu itu ya yang kita dapatkan dari seseorang itu suatu hal yang sangat penting gitu ya untuk hidup kita. Poinnya di situ. Sampai-sampai tadi Ali menganggap orang yang mengajarkan kepada beliau satu huruf saja dianggap sebagai guru. Tapi tentu ini tidak berlaku umum ya. Saking apa? Saking Ali itu memuliakan ilmu. Nah, sampai ketika ada orang yang hanya mengajarkan satu huruf sudah dianggap sebagai guru. Karena kemuliaan suatu ilmu gitu. Itu yang pertama yang perlu dipahami ya. Itu apa namanya? Bahasanya bahasa mubalaghah namanya. Bahasa kiasan untuk menunjukkan betapa ilmu itu sangat berharga. Poinnya di situ. Nah, bukan berarti setiap orang yang mengajarkan sedikit kebaikan, nah otomatis itu guru kan gitu. Bukan poinnya bukan di situ, tapi tadi poinnya adalah betapa berharganya suatu ilmu sampai-sampai Ali mengungkapkan seperti tadi. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf maka dia adalah guruku kan itu. Poinnya di situ. Itu bahasa mubalaghah ya, bahasa kiasan. Jadi itu yang pertama. Terus adab dengan ilmu. Tadi kan ini adabu thalib ma'a syaikhihi. Maksudnya adab seorang murid kepada guru yang mana kita belajar pada si guru tersebut. Nah, itu tentu yang dimaksud ya guru yang kita bermulazamah ya. Senantiasa untuk hadir di majelis ilmunya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Yang dimaksud syekhnya kan? Ya. Termasuk enggak guru-guru yang maunya hari ini kita di sini gitu. Iya. Kan sebelum ini ada proses-proses sebelumnya. Gitu. Betul. Nah, itu termasuk enggak? Iya. Beliau-beliau yang di Iya. Sebelum-sebelumnya. Terutama apalagi yang kita sering mulazamah ya. Sering mulazamah. Kan para masyayikh itu ya, kalau dulu sahabat mulazamah dengan Rasul SAW. Mulazamah. Selalu hadir ya. Kemudian juga para tabi'in mulazamah dengan sahabat fulan. Begitu juga para ulama ya, termasuk saya ini. Guru daripada saya A'id bin Muqbil Ar-Rabi'i, yaitu saya Abdullah Al-Imam, saya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi tadi, mereka mulazamah kepada Syekh Muqbil. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, terus sampai kemudian mempelajari banyak ilmu, mungkin tafsir, mungkin hadis, mungkin usul fikih dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka menjadi
berkembang, paham, nah, dan kemudian mengembangkan keilmuannya, menulis kitab dan seterusnya. Mulazamah. Nah itu yang dimaksud syekh ya. Syekh itu adalah seseorang yang kita mengambil ilmu darinya dan kita bermulazamah gitu. Bermulazamah. Apa mulazamah itu? Selalu ya senantiasa hadir ya, berusaha untuk hadir di majelisnya. Nah itu. Dan memang penting kalau kita ingin dapat ilmu itu, Bapak-bapak dan ibu sekalian, harus gitu, mulazamah. Kalau mencolok sini, mencolok sana, mencolok sini, nanti nggak dapat apa-apa. Nanti nggak akan dapat apa-apa. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengambil ilmu dari yang lain. Misal gini, ada Ustadz Fulan kita mulazamah sama beliau. Nanti ada Ustadz Fulan kita selalu ikut hadir juga di hari yang berbeda ya misalnya. Nah itu kan begitu juga. Kalau di Masjid Nabawi misalnya, hari Senin ada majelisnya Syekh Fulan. Nanti hari Selasa ada majelisnya Syekh Fulan dan seterusnya. Nah maka orang-orang yang tinggal di sana seperti seperti Ustadz Subhan Bawazir ya, kan mulazamah itu. Beliau tidak kuliah itu. Ustadz Subhan Bawazir itu, beliau di Gontor 4 tahun, terus keluar nggak selesai, berangkat ke Madinah, mulazamah bersama syekh di sana. Jadi hadir di majelis ilmunya para syekh. Ya mungkin hari ini Syekh Fulan, hari besok Syekh Fulan dan seterusnya. Atau bisa jadi juga mengikuti majelisnya satu syekh di beberapa ilmu. Nah, di sisi lain juga mengikuti syekh yang lain. Nah, yang kami dengar juga Ustadz Abu Nida ya, itu juga beliau tidak lewat kuliah. Yang pendiri bin Bas ya, beliau mulazamah. Yaitu atau yang ada beberapa ustadz yang memang beliau mulazamah, tidak di kampus gitu. Yaitu itu yang dimaksud. Syekh itu adalah orang yang kita bermulazamah, mengambil ilmu darinya. Yaitu. Tapi tadi syaratnya 2 tuh. Kalau kita udah nggak percaya terhadap ilmunya, tidak percaya terhadap adabnya, udah nggak akan dapat ilmu kita. Mendingan tidak ikut, lebih baik kita tidak mengikuti majelisnya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, pas jam 10 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.